Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfian Maulana. Di tahun ini anak-anak Bapak yang tadinya kelas 4 sudah naik ke kelas 5, alhamdulillah. Ya artinya nanti saya Zulfian Maulana akan memberikan pengajaran dan pendidikan selama 1 tahun pembelajaran di tahun 2020-2021. Bapak berharap yang memang saat ini pandemik wabah virus corona ini belum membaik sepenuhnya, walaupun sudah ada peningkatan ke arah new normal. Bapak akan menyampaikan pembelajaran lebih kecenderung pada video pembelajaran tanpa bertatap muka. Walaupun doa kita bersama pada perjalanannya nanti kita bisa bertemu secara langsung, berinteraksi secara langsung, agar chemistry, hubungan, keterikatan batin dan hati kita dapat menyatu. Bapak juga berharap bahwa kalian tetap semangat belajar di rumah, kalian tetap melakukan hal-hal atau kegiatan yang positif, mengurangi kegiatan-kegiatan yang ada di luar rumah, terlebih berinteraksi dengan orang-orang yang kiranya kita tidak tahu dia kelihatan sehat-sehat saja, padahal ada virus yang menjangkit dalam dirinya. Sayangi keluarga kalian, khususnya orang tua kalian, saudara-saudara kandung kalian di rumah agar tetap sehat. Baik, pada saat ini Bapak akan menyampaikan bahwa nanti Bapak akan mengampu muatan pelajaran tema. Di semester 1 kita akan mencakup 5 tema, kemudian matematika dan PLBJ. Langsung saja, fokusnya hari ini Bapak akan mulai memberikan pembelajaran tentang muatan atau bidang muatan matematika, yang pada saat semester 1 kalian akan mendapatkan materi yang pertama mengenai pecahan. Pecahan ini sangat luas jangkauannya, karena berbagai subbahasan dari pecahan ini cukup panjang. Kita mulai dari pemahaman dasar tentang pecahan, bahwa pecahan ini biasa ditandai dengan 2 istilah. Yang pertama adalah pembilang, kemudian yang kedua adalah penyebut. Jika ada pecahan ditandai dengan tanda per atau bagi, yang bilangan di atas disebut dengan pembilang dan yang di bawah disebut dengan penyebut. Kita mulai dari yang sederhana, bahwa sebuah bangun yang harusnya memiliki ukuran yang sama, ketika dia dibagi sesuai dengan porsi yang sama, harusnya dibuat dengan penggaris agar ukurannya sama. Yang awalnya pecahan ini atau bidang ini menjadi satu kesatuan yang sekarang dibatasi oleh garis, bisa dikatakan sebagai pecahan bahwa dia memiliki 2 bagian yang tentunya sama ukuran besarnya. Nah, ketika dia belum ditandai dengan arsir, maka dia baru per 2. Tapi bila nanti dia ditandai dengan arsir atau dihitamkan, biasanya
kalau kita boleh bicara secara bersama, satu bagian yang diarsir dari dua jumlah bagian yang ada, maka gambar tersebut mewakili pecahan 1/2 atau yang biasa kalian sebut dengan kata setengah. Nah, berbagai macam bidang yang bisa dipakai mulai dari persegi panjang, segitiga dan sebagainya itu merupakan konsep realistik dari benda-benda yang nyata. Sebuah semangka yang tadinya berbentuk bola dibelah menjadi 2, jadinya 1/2. Bagaimana kalau misalkan bangunnya bisa dibagi menjadi lebih dari 2? Contoh, misal ada bangun persegi yang harusnya dibuat dengan ukuran yang benar. Kemudian tidak mesti secara vertikal atau ke bawah, bisa kita buat dengan diagonal. Di sini sudah terlihat menjadi 2 bagian yang tadi awalnya 1 bagian. Bagaimana kalau misalnya kita buat menjadi 2 diagonal yang saling berpotongan? Maka ini bisa dikatakan sebagai 4 bagian yang sama dari yang tadi awalnya 1 bagian. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita arsir 1, maka di sini menjadi 1/4. Variasinya tadi 1 terus, Pak. Bisa kita ubah menjadi 2 dengan syarat ada 2 bagian yang diarsir. Menjadi 2/4. Kemudian bisa nggak ditambah? Bisa. Menjadi 3 bagian. Berarti menjadi 3/4. Ditambah lagi, Pak? Bisa. Menjadi 4 bagian. Nah, kalau kita simpulkan bahwa 4/4 itu menjadi 1 bagian yang utuh. Nah, modal untuk belajar pecahan ini, kalian harus menguasai tentang penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang terakhir adalah pembagian. Empat operasi ini harus kalian kuasai sebagai modal untuk belajar pecahan. Oke, kita buat lebih sederhana. Artinya kita tidak lagi menggunakan bangun-bangun yang bersifat realistik atau nyata, atau dibuat secara gambar 2 dimensi. Kita gunakan saja angka. Kita simpulkan dulu bahwa sebenarnya tadi ketika ada 2 bilangan yang sama, yang atas disebut sebagai pembilang, yang bawah disebut sebagai penyebut. Modalnya adalah tadi pembagian, karena mereka salah satu modal untuk belajar pecahan adalah pembagian. Kalau 3 dibagi 3 berarti 1. Setiap bilangan yang pembilang dan penyebutnya sama akan menghasilkan 1. Nanti ke depan kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan. Sebelum ke sana, kalian harus mengerti bagaimana melihat sebuah pecahan yang bisa dilipatkan atau kelipatan dari
sebuah pecahan. Contoh, kalau misalnya di sini ada 1/3, tadi kita ingat bahwa 1 adalah bagian yang diarsir dari jumlah 3 bagian yang ada. Ini merupakan kelipatan. Seandainya di sini kita tuliskan 6, berarti 6 ini merupakan 2 kalinya 3, berarti 6. Maka di atas juga 2. Jadinya 1 dikali 2 jadi 2. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa operasi pecahan itu harus adil. Kalau di atas dikali 2, di bawah dikali 2. Modalnya perkalian. Sudah 2, tadi ada pembagian, sekarang perkalian. Nah, operasi selanjutnya misalnya kita akan tuliskan di sini menjadi 18. Nah, 18 ini didapat dari 6 dikali 3. Kemudian pecahan itu harus adil. Maka di atas juga harus dikali 3. Maka menjadi 6/18. Ini adalah kelipatan dari pecahan. Di awal kalian harus mengerti bagaimana cara melipatkan sebuah pecahan yang ada. Contoh nomor 1. Kemudian nomor 2. Seandainya Bapak tulis di sini 2/5. Kemudian sama dengan, kemudian sama dengan. Tiba-tiba di sini muncul 20 titik. Kemudian di sini muncul angka 60 titik. Kita bisa simpulkan bahwa dengan modal perkalian dan pembagian kalian bisa menghitung dan menentukan nilai dari kelipatan pecahan. Contoh, berarti 5 harus dikali berapa yang hasilnya 20, atau dibalik, 5 dibagi berapa yang hasilnya 20. Lagi-lagi modal perkalian. Berarti 5 harus dikali 4. Yang atas boleh nggak Pak kalau dikali 2? Tidak memenuhi syarat bahwa pecahan harus bersifat adil. Maka di atas juga harus dikali 4, jadinya 8. Sampai sini tidak selamanya ketika di depan dikali 4 sebelahnya harus dikali 4, tidak. Tergantung dari masalahnya. Contoh di sini berarti 20 harus dikali berapa yang menghasilkan 60? Ternyata harus dikali 3. Atas dikali berapa? Dikali 3. Jadinya 24/60. Dari melipatkan pecahan ini, kalian juga sudah bisa mendapatkan pembelajaran satu subbahasan tentang kelipatan pecahan. Nanti selanjutnya kita belajar tentang penyederhanaan pecahan. Sebelum masuk ke sana, Bapak contohkan satu lagi. 3. Kita buat misalnya 3/4. Kalau yang tadi yang diketahui yang bawah, sekarang gantian. Yang bawah jadi titik-titik, kemudian yang bawah jadi titik-titik. Atasnya sudah diketahui juga ya. Atasnya sudah diketahui, belum diketahui. Misalnya Bapak tulis di sini menjadi 9. Nah, kita variasi. Kemudian di bawahnya ini kosong, di sini nanti kita isi, di atasnya kosong. Misalkan di sini 24. Tidak masalah bagian mana yang kosong, yang penting salah satunya sudah terisi. Jika tidak diminta berapa kali lipatnya, maka di sini jelas bahwa kita harus menuliskan 3. 3 kali 3 9. Ingat, pecahan harus adil.
bahwa jika di atas dikali 3, di bawah juga harus dikali 3. Maka muncul angka 12. Gantian. Tadi misalnya yang atas sudah diketahui, sekarang yang bawah diketahui. Lagi-lagi Bapak ingatkan bahwa pecahan ini tidak selamanya yang depan atas bawah dikali 3 sebelahnya harus kali 3, tidak. Tergantung masalahnya, ternyata 12 harus dikali 2. Maka yang atas juga harus dikali 2. Muncul angka 18/24. Nah, setelah belajar ini, untuk menguji pemahaman kalian tanpa dibantu orang tua atau misalnya pakai kalkulator, itu membuat kalian menjadi tidak bisa mencoba sendiri atau mengetahui kemampuan diri sendiri. Makanya Bapak akan sajikan latihan untuk kalian yang nantinya kalian bisa kerjakan di rumah masing-masing. Kalau bisa coba sendiri, kalau tidak bisa mungkin boleh tanya ke orang tua, tapi jangan orang tuanya yang mengerjakan. Kalian bisa kerjakan latihan berikut. Latihan yang nomor 1. Kemudian nomor 2, kita variasi, misalnya 1/4. Gantian yang ini kosong. Kemudian yang nomor 3. Setelah kalian menyaksikan video tentang kelipatan dari pecahan, kalian bisa mengerjakan 3 soal latihan ini di rumah, dikerjakan di buku tulis. Nanti untuk awal boleh share langsung chat pribadi ke WhatsApp saya, biar nanti bisa saya nilai. Pada proses pembelajaran selanjutnya nanti coba kita gunakan sepenuhnya dengan classroom atau media yang lain. Terima kasih, salam sehat, jangan sampai patah semangat karena pembelajaran jarak jauh tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, dan kita berdoa mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.